Sebelumnya, setelah Yao Chen menyelamatkan Xiaoyan dan melukai Mo Yu, dia membantai 100 dozong dan 7 tetua di tingkat Daozun. Bahkan melukai Tianzun hitam putih hanya dengan lambaian tangan raksasa spasial. Demi mengalahkan Yao Chen, Mo Yu memanggil Tianzun ke-8 dengan giok ruang. Lalu keduanya menggabungkan kekuatan untuk menciptakan bola es raksasa yang diselimuti kekuatan penghancur menyebar dari teknik erosi surgawi hujan. Saat bola es raksasa dilesatkan ke depan, Yao Chen hanya menjulurkan tangannya untuk menghentikannya sebelum tangannya terkepal dan hancurlah bola es itu diikuti ledakan besar. Dampaknya Mo Yu dan Tianzun ke-8 muntah darah. Yao Chen memberitahu Mo Yu dan Tianzun ke-8 bahwa dia bukan lagi Daozun puncak, tetapi memasuki ranah elit Bangseng. Ketakutan di wajah mereka menjadi lebih kuat mendengar ini dan memutuskan bergegas melarikan diri melalui celah ruang. Tetapi Yao Chen memberikan mereka hadiah sebelum bisa pergi. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah kekuatan ruang menghantam tubuh Mo Yu dan Tianzun ke-8 sampai mengalami cedera serius sebelum mereka berhasil melarikan diri. Setelah Yao Chen melihat mereka lari, dia berteleportasi di depan Xiaoyan. Dia menghela nafas dan melihat kekacauan di alam bintang dan kematian beberapa murid paviliun bintang jatuh oleh aula jiwa. Yao Chen berkata, "Jika bukan karena aku baru saja menerobos Bangseng dan kultivasiku tidak stabil, aku akan mengubur keduanya dengan semua orang yang telah meninggal." Xiaoyan tersenyum dan berkata untuk menghibur gurunya, "Jika bukan karena campur tangannya, paviliun bintang jatuh mungkin telah hancur." Yao Chen tersenyum bahagia sembari berkata, "Itu semua berkat dirimu. Jika tidak, lupakan Bangseng. Bahkan memulihkan kekuatan puncakku akan sangat sulit." Feng Xian memimpin kelompok dokter peri kecil dan memberi selamat, juga menunggu instruksi selanjutnya. Yao Chen memberi mereka perintah untuk membereskan kekacauan ini. Kemudian Xiaoyan mulai berkultivasi di dalam menara batu. Senyuman muncul di wajahnya saat dia merasakan Dou Qi yang melonjak memenuhi tubuhnya. Tapi tiba-tiba Yao Chen datang dan Xiaoyan terkejut bertanya kenapa datang ke sini. Yao Chen berkata Feng Xian lebih baik dalam bidang introfaktur dan membentuk faksi yang cukup kuat kali ini, terlepas dari Yao Chen tidak menyukainya. Xiaoyan tersenyum dan melemparkan cincin hitam ke hadapan Yao Chen sembari berkata, "Guru, karena kamu telah dihidupkan kembali, inilah saatnya benda ini kembali ke pemiliknya." Yao Chen kaget saat melihat cincin hitam melayang di depannya. Dia berkata, "Semua yang telah guru pelajari dalam hidupku telah ditinggalkan di dalam cincin ini. Kamu seharusnya sudah mempelajari sebagian besar. Sekarang kamu telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru." Yao Chen mengenakan kembali cincinnya dan mengeluarkan api surgawi tulang dingin. Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Yao Chen berkata, "Kamu berlatih mantra api. Api surgawi lebih penting bagimu. Sekarang aku telah menerobos ranah Bangseng. Api tulang dingin tidak lagi berguna bagiku. Guru harus berhenti membodohiku. Aku bukan lagi pemuda bodoh. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api tulang dingin ini." Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Yao Chen dengan lembut menunjuk api surgawi tulang dingin, menyebabkan fluktuasi energi menyebar dari api. Sesaat kemudian, guncangan berhenti. Wajah Yao Chen menjadi pucat dan berkata telah menghilangkan jejak spiritualnya pada api surgawinya. Tapi Yao Chen memberitahu Xiaoyan, meski telah memurnikannya dan jejak spiritualnya dihilangkan, api surgawi ini masih memiliki perlawanan yang cukup besar bagi Xiaoyan. Jadi dia harus menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat.
Jika tidak, Xiaoyan akan mendapatkan serangan balasan. Yao Chen menjetikkan jarinya. Api surgawi menuju Xiaoyan sebelum melayang di depannya. Kamu harus menanamkan jejak spiritual ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuhmu. Ketika tidak lagi memiliki perlawanan, kamu dapat menyatu dengannya. Jari-jari Xiaoyan kemudian menyentuh api putih dan menutup matanya. Jejak spiritual mulai memasuki api putih. Dengan invasi jejak spiritual, api tulang dingin memancarkan beberapa perlawanan. Namun setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai menghilang. Jejak spiritual Xiaoyan juga berhasil ditanamkan ke dalam api surgawi. Segera setelah itu api surgawi tulang dingin berfluktuasi, berhasil ditundukkan dan dengan cepat berubah menjadi cahaya api yang memasuki kening Xiaoyan secara bertahap. Xiaoyan segera merasakan perasaan hangat yang dipancarkan dari keningnya saat api tulang dingin memasuki tubuhnya. Sekarang api surgawi yang telah dimiliki Xiaoyan menjadi 4 api. Namun tiba-tiba Yao Chen memberitahu Xiaoyan bahwa Nalanyaran datang ke pavilion bintang jatuh mencarinya. Xiaoyan terkejut mendengar ini. Nalanyaran tidak akan mencarinya kecuali terjadi sesuatu pada Yun Yun. Sementara itu di dalam aula besar, Nalanyaran duduk dengan gelisah dan wajahnya pucat. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan datang melalui pintu, berjalan ke dalam aula. Xiaoyan kemudian bertanya apa yang terjadi pada Nalanyaran sampai mencarinya. Dengan ekspresi ragu dan malu, Nalanyaran berkata, "Aku ingin memintamu membantu guru." Mata Xiaoyan melebar dan jantungnya berdetak kencang mendengar ini. Ini sesuai dengan tebakannya dan meminta Nalanyaran menjelaskan kronologinya. Nalanyaran kemudian bercerita, sejak satu langit awan dihancurkan oleh Xiaoyan, dia dan Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jiama menuju dataran tengah. Mereka akhirnya bergabung dengan Sakte Bunga. Sakte ini sedikit unik, hanya menerima seorang wanita. Mereka bergabung dengan sakte ini hanya karena Yun Yun menyukai suasana di sana. Oleh karena itu dia mengambil posisi penentua tamu. Yun Yun dan Nalanyaran tinggal di sana untuk waktu yang lama dan tidak terjadi apa-apa. Namun situasi berubah saat mereka setelah 2 tahun berlalu. Pada saat itu, Yun Yun dan Nalanyaran menemukan sebuah gunung di dalam wilayah Sakte Bunga untuk tinggal. Awalnya mereka berdua mengira hanya ada mereka yang di pegunungan. Namun siapa yang menyangka Yun Yun akan menemukan sebuah gua dan ada seorang nenek tua dengan kaki lumpuh di sana. Tapi nenek itu memiliki temperamen yang sensitif. Jadi begitu melihat Yun Yun, dia melancarkan serangan pada Yun Yun sampai terluka dengan tubuhnya terlempar. Yun Yun tidak marah, bahkan mengantarkan makanan untuk nenek itu setiap hari sampai 2 tahun. Akhirnya nenek tua itu meninggalkan gua, memilih tinggal bersama Yun Yun dan Nalanyaran selama setahun. Xiaoyan tidak menyangka mendengar ini, betapa baiknya mantan pacarnya ini memberikan makanan selama 2 tahun pada seseorang yang telah melukainya. 1 tahun bersama, temperamen nenek itu menjadi lebih baik. Dia juga menyebutkan dirinya Nenek Hua, pemimpin Sakte Bunga. Yun Yun dan Nalanyaran tidak yakin apa yang dia katakan. Mereka juga menemukan Nenek Hua adalah seorang ahli di tingkat Daozun bintang 9 puncak. Tetapi hidupnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika dia akan mencapai batasnya, dia menggunakan sebuah teknik untuk menyegel semua kekuatan Daojinya di dalam tubuh Yun Yun. Nenek Hua juga memberikan tablet batu giok dan meminta Yun Yun untuk menjadi pemimpin Sakte Bunga berikutnya. Xiaoyan tercengang mendengar ini. Yun Yun mencoba untuk menyelamatkan nyawa Nenek Hua, tapi semua kekuatannya telah habis dan akhirnya mati sebelum dikuburkan.
Yun tidak tertarik untuk menjadi pemimpin Sakte Bunga. Jadi dia memilih untuk tetap tinggal di pegunungan untuk mendapatkan ketenangan. Siapa sangka kepala Sakte Bunga sementara tiba-tiba datang. Dia memaksa untuk meminta Yun menyerahkan tablet giok dan dauci nenek Hua yang tersegel di dalam tubuhnya. Kekuatan apa yang dimiliki kepala Sakte Bunga ini? Xiaoyan bertanya. Nalayaran mengatakan berada di tingkat Daozun bintang 4 bernama Hua Jin. Dia juga bersama prianya yang bernama Yohua Liangjun di tingkat Daozun bintang 6. Yun telah mendapatkan warisan dari nenek Hua, tetapi dia bukan tandingan keduanya. Xiaoyan berbicara dengan terkejut. Nalayaran mengatakan Yun belum bisa memurnikan jumlah dauci yang sangat besar dalam waktu singkat di tubuhnya. Jika seseorang mengeluarkannya secara paksa dari tubuh Yun, dia akan mati. Hua Jin ingin Yun mati dan menentang posisi pemimpin sakte diambil darinya. Untungnya berkat pelaka giok nenek Hua, banyak tetua yang memilih untuk berdiri di samping Yun. Akhirnya Hua Jin hanya bisa menantang Yun dalam pertarungan hidup dan mati untuk memperebutkan posisi pemimpin. Namun di sini Hua Jin akan bekerja sama dengan Yohua Liangjun untuk menghadapi Yun. Meski nyawa taruhannya, Yun masih menerima tantangan itu. Mendengar ini, Xiaoyan berteriak dengan marah. Apakah dia tidak punya otak? Oleh karena itu aku diam-diam datang dan mencarimu. Jika kamu tidak ikut campur, guru akan berakhir mati kali ini. Jadi tolong bantu guru. Xiaoyan menghela nafas dan bertanya kapan pertandingan dilaksanakan. Nalayaran berkata setengah bulan lagi. Xiaoyan mengerutkan keningnya mendengar ini. Yao Chen mengizinkan Xiaoyan pergi karena nenek Hua adalah temannya dan Feng Xian. Cedera yang dialami nenek Hua pasti karena Yao Chen waktu itu. Jika tidak, dia pasti tidak akan mati seperti ini. Yun dapat dikatakan layak dan beruntung mendapatkan warisan darinya karena nenek Hua tidak pernah punya murid dan tidak mudah mempercayai seseorang. Yao Chen juga melemparkan sebuah token ruang pada Xiaoyan. Jika kamu menghadapi situasi yang tidak dapat kamu tangani, hancurkan itu. Aku akan bergegas secepat mungkin. Beberapa tetua dari Sakte Bunga memberiku bantuan saat itu. Begitu kamu menyebutkan namaku, mereka tidak akan mempersulitmu. Xiaoyan berkata akan membawa Qingling pergi bersamanya karena Tian Hao dan dokter peri kecil masih dalam pelatihan tertutup. Yao Chen berkata akan berusaha membantu Tian Hao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tubuh racun dokter peri kecil belum sepenuhnya bisa dilepaskan. Jadi Yao Chen juga akan membantunya dan Xiaoyan akan melihat kekuatan keduanya melonjak saat dia kembali. Selain itu, Yao Chen juga meminta Xiaoyan membantu Yun menjadi pemimpin Sakte Bunga agar memiliki sekutu yang kuat lainnya. Kemudian Xiaoyan, Qingling dan Nalayaran menjadi pemimpin berangkat menuju Sakte Bunga menunggangi piton tanah yang tenang. Kemudian Xiaoyan sampai di Sakte Bunga di wilayah barat laut dataran tengah setelah perjalanan panjang. Saat ini Xiaoyan dan dua lainnya melihat penghalang ruang berbentuk bunga di bawah mereka. Nalayaran mendarat sembari mengeluarkan sebuah kelopak bunga. Xiaoyan dan Qingling mengikuti. Segera retakan pada penghalang ruang bunga muncul dan mereka memasukinya. Pemandangan di depan Xiaoyan, Qingling dan Nalayaran terdapat pegunungan yang ditumbuhi lautan bunga yang indah lagi kan cantik dengan energi menyebar darinya. Nalayaran berkata ini adalah formasi pelindung Sakte Bunga. Tiba-tiba suara gong terdengar yang menandakan pertandingan akan segera dimulai.
Nalayaran segera melesat terbang dengan gaya kurva untuk menghindari salah jalur diikuti Xiaoyan dan Qingling menuju ujung lautan bunga. Di waktu yang sama, saat gong berbunyi di pegunungan yang dipenuhi bunga, ada alun-alun sakte bunga yang sudah terdapat banyak orang. Sementara di tengah alun-alun, ada Hua Jin dan Yang Hua Liangjun di sampingnya memegang kipas. Hua Jin berteriak, "Yun Yun, waktunya habis, kamu harus mengungkapkan dirimu." Segera Yun Yun turun dari langit, mendarat dengan anggun dan sangat cantik di alun-alun. Melihat kecantikan Yun Yun yang begitu memikat, Hua Liangjun tidak bisa menyembunyikan tatapan mesumnya dan ingin memilikinya. Hua Jin mengepalkan tangannya saat kekasihnya menatap Yun Yun seperti itu. Kecemburuan yang dalam melintas di matanya dan berkata sembari tersenyum dingin, "Aku pikir kamu tidak akan berani datang hari ini." Yun Yun mengerutkan keningnya saat menjawab tidak menginginkan posisi kepala sakte dan kenapa harus memaksanya seperti ini. Hua Jin berteriak jika ingin aman. Dia meminta Yun Yun menyerahkan Daoji nenek Hua dan bahkan menuduhnya memiliki ambisi untuk mengambil posisi kepala sakte bunga. Tapi Yun Yun membantah tuduhan itu. Dia mengatakan jika tahu nenek Hua yang diselamatkannya adalah kepala sakte bunga, Yun Yun tidak akan menyelamatkannya. Adapun segel Daoji itu telah ditinggalkan di tubuhku oleh nenek Hua. Jika menginginkannya, kamu bisa datang dan mendapatkannya. Apa menurutmu ketua sakte ini takut padamu? Hua Jin berkata dengan nada marah dan mengajak kekasihnya untuk menyerang bersama. Hua Jin juga memberitahu Yun Yun bahwa dua pasangan kekasih dapat berdampingan melawannya dalam peraturan sakte bunga. Jadi jangan anggap ini sebagai penindasan. Jika Yun Yun memiliki seorang pendamping dapat dipanggil. Jatuh dalam situasi kritis ini dan tepat ketika Yun Yun menyetujuinya, Xiaoyan datang dengan kecepatan kilat muncul di sampingnya dan meraih tangan Yun Yun di hadapan semua orang yang tertegun melihat adegan tak terduga ini. Yun Yun terkejut dengan wajah memerah dan segera menarik tangannya. Dia juga segera menyadari bahwa Nalayaranlah yang memanggil Xiaoyan. Hua Liangjun menatap dingin Xiaoyan dan berkata, "Hanya seorang bocah Daozun bintang 2 berani bertindak arogan di sini. Aku pikir kamu bosan hidup. Baiklah Yun Yun, hari ini aku akan mengizinkanmu dan anak kecil ini untuk bertarung bersama. Jika kalah, kamu akan menyerahkan Daoji dari kepala sakte sebelumnya." Hua Jin berkata memandang remeh Xiaoyan. Yun Yun mengerutkan keningnya sebelum melangkah maju, tetapi Xiaoyan menghentikan Yun Yun dan menyerahkan ini kepadanya. Xiaoyan berkata bahwa pertandingan ini tercela karena jika Yun Yun kalah, Hua Jin mendapatkan Daoji nenek Hua. Hua Jin menjawab jika dia kalah, Yun Yun dapat meninggalkan sakte bunga dengan aman. Jika hanya seperti ini, tidak perlu pertandingan ini. Ekspresi Xiaoyan dingin saat dia berkata. Hua Jin marah mendengarnya. Dia berteriak mengancam Xiaoyan jika bertindak arogan, sakte bunga akan mengejarnya seumur hidup. "Jika berani, kamu bisa mengejarku sampai ke pavilion bintang jatuh." Xiaoyan berkata di hadapan dengan teriakan marah dari ancaman Hua Jin. Hua Jin, para tetua dan anggota sakte bunga terkejut mendengar Xiaoyan dari pavilion bintang jatuh. Mereka telah mendengar Yao Chen dari pavilion bintang jatuh telah menerobos ke elit Bang Seng yang merupakan seorang alkimis top di benua Daoji. Suara Xiaoyan bergema memperkenalkan dirinya. Dia adalah murid Yao Chen dan telah diperintahkan untuk mewakili gurunya menyapa para tetua dari sakte bunga. Hua Jin dan Hua Liangjun tidak menyangka entitas Xiaoyan.